Halo Libra, apa kabar? Selamat datang di video dan channel aku. Perkenalkan, aku Andre. Di video kali ini, aku akan membuat general reading dengan tema prediksi percintaan untuk kalian, para Libra, Sun, Moon, and Rising dengan doi kalian masing-masing untuk bulan November 2020 gitu ya. Nanti aku akan membukakan terkait gimana sih hubungan kalian untuk belakangan sampai sekarang ini, kemudian perasaan kamu terhadap dia untuk sekarang ini, perasaan dia terhadap kamu untuk sekarang ini, dan hubungan kalian, percintaan kalian di bulan November 2020. Nanti juga akan ada saran-sarannya agar bagaimana hubungan bisa berkembang ke depannya, bisa lebih baik lagi, bisa lebih stabil lagi. Dan di sesi terakhir akan ada informasi-informasi tambahan seperti inisial, zodiak, tanggal, dan bulan yang akan terkait, yang akan familiar dengan kalian gitu ya. Jangan lupa, ini adalah general reading. Energi yang terambil adalah energi banyak orang, energi kolektif. Jadi, video ini, readingan ini, bisa saja akan cocok untuk kamu, bisa juga tidak gitu ya. Untuk lebih personal, kamu bisa mengambil sesi personal tarot reading dengan aku. Caranya bagaimana? Kamu bisa DM ke Instagram aku. Aku akan lampirkan akun Instagram aku di comment section maupun description box. Kamu bisa DM, akan dilayani oleh admin aku, dan kamu bisa tanya terkait tata cara booking slot, terkait tata cara ya booking slot, price list, dan lain-lain gitu ya. Oke, kita mulai. Kita mulai reading untuk kalian. Oke, tiga kartu pertama berbicara tentang kondisi hubungan kalian untuk belakangan sampai sekarang ini gitu ya. Kita punya Wheel of Fortune, kita punya King of Swords, dan kita punya The High Priestess gitu ya. Oke, jadi gimana sih kondisi hubungan kalian untuk belakangan ini? Hubungan kalian cukup berputar ya untuk belakangan sampai sekarang ini, kadang baik, kadang turun gitu ya, kadang lagi turun lalu ntar naik lagi, benar-benar berputar gitu, belum ada satu pola yang konsisten, belum ada satu pola yang stabil. Jadi hari ini bisa baik banget, besok bisa renggang gitu ya. Kadang bisa yakin banget nih atas hubungan kalian, tapi kadang bisa kayak bener-bener yang kayak dingin satu sama lain, cuek satu sama lain. Jadi kayak ini hubungan apaan sih, percintaan atau bukan sih? Ini PDKT-an gue bukan sih, ini pacar gue bukan sih, ini suami atau istri gue bukan sih. Kadang ada pemikiran seperti itu gitu ya. Tapi terlepas dari semua ketidakstabilan yang masih terjadi gitu ya, perputaran kondisi hubungan yang masih terjadi sampai sekarang ini, tapi dari kamu dan doi masih bijak, masih dewasa, masih tenang dalam menghadapi perputaran ini. Bukannya tidak stabil, bukannya berputar lalu kayak langsung mundur, tidak. Tapi kamu dan doi masih di posisi di mana kalian tenang, kalian sabar, kalian mempertimbangkan segala kemungkinannya. Kenapa sih bisa berputar terus? Apa yang salah sih? Apa yang salah dari aku? Apa yang salah dari dia? Apa yang salah pada hubungan ini? Apa yang perlu dilakukan gitu ya? Kalian benar-benar dalam posisi yang walaupun berputar terus belakangan sampai sekarang ini hubungannya, tapi kayak masih di posisi yang kayak ya udah tenang, cari tahu yuk apa sih yang salah gitu, jangan gegabah bertindak. Nah itu kondisi hubungan kalian belakangan sampai sekarang ini gitu ya. Selanjutnya kita punya perasaan kamu terhadap doi kamu untuk sekarang ini gitu ya. Kita punya The Emperor, kita punya The Lovers, kita punya Three of Pentacles juga di sini gitu ya. Jadi gimana sih perasaan kamu terhadap doi kamu untuk sekarang ini gitu ya? Kita punya The Emperor di sini. The Emperor ini berbicara tentang apa kamu masih sayang. Yes, kamu masih sayang, cuman kamu bersifat realistis gitu ya. Kamu sayangnya itu tipikal realistis, bukan tipikal yang. Jadi gini, kamu menganggap cinta, kamu melihat cinta sebagai kamu tidak melihat cinta sebagai fairy tale gitu. Kamu tidak melihat cinta atau hubungan percintaan itu seperti apa yang ada di drama-drama, tidak gitu ya. Kamu realistis, hubungan naik dan turun itu selalu akan ada gitu ya. Dan kamu menyadari kalau permasalahan selalu ada gitu. Di sini kita punya The Lovers. Apakah kamu sayang? Yes, kamu sayang itu, tapi kamu juga sadar bahwa yang namanya emosi, yang namanya godaan, godaan itu dalam artian misalnya eh, apapun yang bisa memancing amarah, memancing konflik gitu, itu akan selalu ada gitu. Tapi kamu di sini itu walaupun terlepas dari semua pancingan, terlepas dari semua emosi yang ada, kamu masih sayang sama dia, kamu sayang itu sama dia. Kamu masih percaya bahwa hubungan bisa bertumbuh dan menghasilkan baik buah positif ke depannya gitu. Nah,
Terlepas dari permasalahan yang ada, kamu tenang, kamu tidak mau terburu-buru, kamu tidak mau terpancing emosi, kamu percaya bahwa dia adalah the one-nya kamu percaya di sana, kamu percaya bahwa dia adalah memang ditakdirkan oleh, kamu percaya bahwa dia itu emang ditakdirkan, emang dihadiahkan oleh semesta untuk kamu gitu ya, kamu percaya di sana gitu. Dan tadi aku bilang di awal gitu kan, kamu itu realistis dalam artian kamu nggak terlalu muluk-muluk jauh ke depan ngelihatnya gitu ya. Kamu nggak terlalu muluk-muluk lihat jauh ke depan, dan kamu juga nggak terlalu berlarut dalam apa yang pernah terjadi masa lalu gitu. Jadi ya fokus kamu ke sekarang ini gitu ya, ke apa yang bisa dilakukan untuk sekarang ini gitu, untuk hubungan kalian. Bukannya kamu tidak menaruh harapan untuk kedepannya hubungan harus berkembang, tidak. Kamu bukan seperti itu. Kamu tetap berharap gitu ya, kamu tetap berharap, tapi bukan berarti kamu berharap ke depannya harus begini dan begitu, tapi kamu jadi fokus utamanya ke depan. Tidak. Fokus utama kamu tetap ke sekarang ini. Jadi kamu paham ya. Jadi kamu punya harapan ke depan, tapi fokus utama kamu bukan ke depan, tapi ke sekarang ini. Karena ke depannya akan seperti apa, tergantung dari sekarang ini gitu ya. Semoga kamu paham ya sejauh ini ya. Itu adalah bentuk realistisnya kamu gitu ya. Dan juga kalau ada masalah atau apa, kamu tenang, kamu berusaha untuk nggak termakan emosi gitu. Dan kamu juga apa namanya? Kalau emang ada masalah, salah satu bentuk realistisnya lagi adalah kalau ada masalah ya diomongin, dicari solusinya, um, dicari win-win solutionnya. Dan kalau kamu sudah mengusahakan satu komunikasi, kalau kamu udah mengusahakan komunikasi untuk mencari solusi atas permasalahan yang ada, kamu tidak egois di sini. Kamu benar-benar realistis, benar-benar bijak, benar-benar dewasa. Kalau ada masalah, yuk kita ngomong hati ke hati. Kita ngomong dengan kepala dingin, jangan pakai emosi. Kita fokuskan untuk cari solusi, bukan untuk memuaskan ego semata. Itu perasaan kamu, itu pola pikir kamu terhadap dia gitu ya. Oke, selanjutnya kita punya 3 kartu yang berbicara terkait perasaan doi kamu terhadap kamu gitu ya untuk sekarang ini. Kita punya The Emperor lagi, 2 The Emperor. Kita punya Temperance, dan kita punya Ace of Pentacles gitu ya. Jadi gimana sih perasaan doi kamu terhadap kamu untuk sekarang ini? Kita sama-sama punya The Emperor. Kalian benar-benar berdua orang yang realistis dalam memandang hubungan. Kalian benar-benar orang yang sangat dewasa gitu ya. Kalian benar-benar tidak melihat hubungan itu seperti apa yang ada di drama. Yang apa namanya, yang manis banget atau yang apa. Pokoknya realistis dalam melihat percintaan gitu ya. Dan tidak dapat dipungkiri, kalau kita tanya doi sayang sama kamu atau enggak, dia sayang gitu ya. Cuman tidak dapat dipungkiri gitu kan. Dan yang tadi aku bilang, naik dan turun kondisi hubungan kalian yang terjadi belakangan sampai sekarang ini membuat dia emosional. Yes, dia emosional, dia bimbang, dia greget gitu ibaratnya. Kok naik dan turun gitu ya. Tapi dia tetap bijak juga, dia realistis juga gitu ya. Ketika dia menyadari bahwa kondisi emosional ataupun kondisi hubungan sedang naik dan turun, sedang tidak stabil, dia berusaha untuk menstabilkannya. Dia berusaha untuk menenangkan hatinya, menstabilkan kondisi-kondisi yang dirasa sedang bimbang, sedang tidak stabil. Dia tidak mau berlaku atau bertindak di dalam keadaan yang masih emosional. Dia tidak mau gegabah. Dia maunya berpikir secara jernih. Dia pengen berpikir dengan akal sehat gitu. Karena dia juga punya harapan bahwa ke depannya kondisi abu-abu yang kalian hadapi kan namanya belum konsisten, belum berputar, masih berputar. Itu kan artinya emang hubungan masih ibaratnya masih belum ada titik yang pasti gitu kan. Nah, dia pengen ke depannya hubungan bener-bener minim naik dan turun. Karena kalau kita bilang tidak ada naik dan turun itu tidak mungkin gitu ya. Permasalahan pasti selalu ada. Cuman dia maunya lebih ada titik yang stabil, titik yang pasti. Dia ingin ada titik awal yang baru, awal yang lebih terang, titik terang untuk permasalahan kalian, untuk kondisi yang naik dan turun ini. Karena baik lagi, dia mau ada kestabilan untuk hubungan kalian. Kalau misalnya kamu masih PDKT, dia pengen pacaran sama kamu. Kalau misalnya kalian udah pacaran, dia pengen menikah sama kamu, atau tunangan, atau menikah gitu ya. Kalau kamu sudah menikah, dia ingin ada perkembangan lagi untuk setiap saatnya. Dia pengen membangun hubungan yang benar-benar bahagia, senyaman itu gitu. Intinya, terlepas dari apa status kalian, dia menginginkan em, perkembangan yang selalu ada di hubungan kalian gitu ya. Oke. 3 kartu selanjutnya berbicara tentang kondisi hubungan kalian, percintaan kalian di bulan November 2020 gitu ya. Kita punya The Star, kita punya Ace of Cups, kita punya Four of Swords gitu ya. Oke,
Jadi gimana sih kondisi hubungan kalian untuk bulan November 2020? Ini readingan yang bagus banget, sumpah. The Star ini berbicara tentang satu harapan, satu optimisme, satu penyelesaian masalah gitu ya. Jadi gini, possible di bulan November 2020 sudah mulai ada titik terang ya, karena kita juga punya Ace of Cups di sini ya. The Star ini juga berbicara tentang satu harapan, satu optimisme gitu ya, satu hoki gitu ya. The Star ini juga berbicara tentang mencari solusi, mencari penyelesaian masalah gitu. Nah, jadi di bulan November 2020, possible hubungan kalian sudah mulai akan ada solusinya nih. Sudah mulai ada titik terangnya. Kayak, oh oke, kalau berputar terus hubungan belakang ini, maka selanjutnya harus bagaimana supaya bisa lebih stabil. Nah, kalian udah mulai akan menemukan titik terangnya. Kalian sudah mulai akan mendapat solusinya gitu, dan bukan hanya mendapatkan, kalian juga akan memperjuangkannya gitu ya. Di bulan November 2020 ada Ace of Cups di sini gitu ya. Kalian bisa melihat titik baru, titik untuk masa depan yang lebih cerah, titik di mana hubungan akan benar-benar penuh emosi yang bahagia, emosi yang positif gitu ya. Kita punya Four of Swords. Four of Swords berbicara tentang healing. Jadi gini, um, namanya ini kan perputaran gitu ya. Perputaran itu kan, kalau perputaran tidak stabil itu kan kita perlu sembuhkan. Ini kan ada satu kondisi yang perlu diperbaiki, yang perlu dibenahi gitu. Dan Four of Swords berbicara tentang healing, menyembuhkan. Apa yang menjadi penyebab perputaran, apa yang menjadi penyebab kondisi hubungan yang kurang stabil di bulan November 2020, kalian mulai akan membenahi, kalian mulai akan menyembuhkan apa yang menjadi faktor perputaran atau ketidakstabilan hubungan kalian gitu ya. Dan juga di bulan November 2020, kenapa menjadi sebagus ini gitu ya? Karena kamu dan dia ataupun salah satu dari kalian benar-benar yang banyak berdoa, banyak berserah kepada Tuhan dan universe gitu ya. Kalian benar-benar banyak menyerahkan kondisi yang ada kepada Tuhan dan alam semesta, kepada universe gitu ya. Jadi ini adalah jawaban dari Tuhan untuk kalian gitu ya. Ini adalah hadiah dari Tuhan untuk kalian gitu. Walaupun nggak dapat dipungkiri juga, tadi kan aku bilang, perputaran ini menyebabkan kadang benar-benar yakin, tapi kadang juga cuek karena renggang gitu kan. Nah, karena di bulan November 2020 ini kayak awal, titik awalnya banget gitu kan. Titik awal untuk semuanya membaik gitu ya. Yang namanya canggung, yang namanya awkward, yang namanya masih ada berjarak itu masih akan ada. Tapi setidaknya ini udah sangat maju gitu dibanding sebelumnya gitu ya. Akan jauh lebih stabil gitu. Karena di sini benar-benar tentang harapan, tentang healing gitu ya. Ya ini benar-benar dengan yang bagus gitu. Ini adalah awal untuk pelan-pelan hubungan bertumbuh semakin stabil gitu. Yang sebelumnya masih berputar di bulan November 2020 dan berjalan ke depan akan mulai pelan-pelan lebih stabil, mulai lebih konsisten, lebih mulai minim perdebatan, minim permasalahan, minim naik dan turun gitu ya teman-teman ya. Kita punya dari kartu monologi, a new romantic cycle begins, itu kan, a new romantic cycle begins gitu. Nah, apa namanya, titik romantis yang baru akan terbuka, akan dimulai gitu ya. Kamu akan mulai mendapatkan keseimbangan di sini. Jadi baik lagi, ini benar-benar berbicara tentang keseimbangan. Tadi kan kita berbicara tentang berputar. Kalau berputar kan tidak stabil, kalau tidak stabil tidak seimbang. Nah, di sini kamu akan mulai merasakan di mana hubungan percintaan kamu dengan dia akan mulai ada titik yang baru, yang lebih positif pastinya gitu ya. Yang lebih stabil, yang lebih pasti gitu teman-teman ya. Oke, by the way ini new moon in Libra dan kamu adalah Libra gitu ya. Oke, kita punya throat chakra gitu ya. Oke, throat chakra ini berbicara tentang cakra tenggorokan gitu ya. Ini saya nunjuk ke tenggorokan pun nggak kelihatan di kamera ya. Oke, jadi throat chakra ini berbicara tentang cakra tenggorokan, di mana kalau misalnya sebelumnya kalian ada kesusahan untuk berkomunikasi, maka di bulan November 2020 akan lebih banyak berkomunikasi yang lebih positif, komunikasinya akan lebih lancar. Kalau misalnya sebelumnya kamu sempat tidak berkomunikasi gitu ya, maka karena tadi aku bilang berputar terus, jadi ada posisi di mana kamu benar-benar pasti dan yakin, ada benar-benar renggang gitu. Nah, kalau renggang kan ada possibility di mana beberapa dari kalian ada yang sempat tidak berkomunikasi. Nah, di bulan November 2020, possible akan sudah mulai muncul komunikasi lagi. Kalau misalnya sebelumnya kamu masih berhubungan gitu, cuma agak renggang, atau misalnya berhubungan seperti biasa, masih baik-baik aja, karena ini kan berputar gitu ya. Um, maka di bulan November 2020 secara komunikasi akan lebih lancar dibanding sebelumnya gitu, dan ini bagus karena throat chakra juga berbicara tentang ada possibility antara kamu ataupun dia susah untuk berbicara, susah untuk mengekspresikan
apa yang dia mau, perasaan dia melalui kata-kata dia agak susah. Nah, di bulan November 2020 akan mulai terbuka, akan mulai berkembang gitu ya, akan mulai lebih baik lagi. Tapi baik lagi, kita punya Ace of Cups, dan kita juga punya a new romantic cycle begins. Begins itu kan memulai, baru dimulai gitu kan. Jadi, mungkin nggak yang langsung lancar banget untuk berkomunikasinya, mungkin nggak yang perkembangan pesat, tapi pelan-pelan teman-teman gitu ya. Oke, kita punya protection gitu ya. Protection, jadi berbicara tentang balik lagi, kalau misalnya tadi aku bilang ini kan ada Four of Swords gitu kan. Four of Swords ini berbicara tentang healing, di mana kamu dan dia akan mulai healing, akan mulai, eee, menyembuhkan, akan mulai membenahi apa yang menjadi permasalahan selama ini, yang menyebabkan perputaran ini. Sehingga tadi makanya akan ada new romantic cycle begins, ada Ace of Cups gitu kan. Tapi aku juga bilang tadi, yang namanya batas, yang namanya jaga jarak, renggang itu masih ada, dan di sini kita ada protection gitu ya. Protection dalam artian, batas atau menjaga jarak, menjaga diri itu masih ada gitu kan. Kenapa? Karena baik lagi, karena kan walaupun perasaan kalian masih sayang gitu, masih kuat, tapi kalian juga realistis. Yang namanya perputaran, yang namanya ketidakstabilan, yang namanya kalau lagi cuek, lagi renggang itu kan walaupun kamu dan dia realistis, tapi kan sakit hati juga gitu kan, ada kekecewaan. Nah, ada kalanya di mana kamu sadar dan dia sadar bahwa hubungan sudah mulai membaik, tapi kamu dan dia juga tidak mau terlalu kayak langsung jatuh, terlalu cepat terbawa suasana, tetap aja ada jaraknya, ada renggangnya. Ini semata-mata untuk melindungi diri kalian sendiri untuk, enggak jangan sampai jatuh terlalu dalam, karena ini masih awal banget, jangan baru bentar membaik langsung kayak luluh gitu. Nah, itu adalah possibility yang akan terjadi di pola pikir kamu ataupun dia di bulan November 2020 gitu ya. Oke, kita punya romance. Wow, ini reading yang sangat bagus teman-teman gitu ya. Ada kala di mana benar-benar hubungan kalian di bulan November 2020 benar-benar tersatukan kembali gitu ya. Benar-benar yang banyak komunikasi heart to heart, banyak hubungan heart to heart, baik lagi throat chakra gitu ya. Komunikasi akan mulai membaik gitu ya. Kalau selama ini sempat tidak ada komunikasi, maka akan mulai muncul komunikasi gitu ya. Ini benar-benar reading yang bagus banget gitu teman-teman. Kayak benar-benar akan berhubungan, berbicara dengan kondisi emosional yang benar-benar stabil, tidak memuaskan ego semata, tapi benar-benar karena cinta, karena sayang, karena masih percaya bahwa hubungan kedepannya masih ada harapan gitu ya. Karena kalian juga kalau nih misalnya nih, terlepas dari bagaimana kondisi hubungan kalian selama ini gitu ya, terlepas dari kalian selama sebelumnya tidak komunikasi atau sempat berkomunikasi tapi renggang atau apapun itu kondisi hubungan kalian sebelumnya. Tapi kan kalian tuh ngerasa kalau kalian tuh saling terikat satu sama lainnya, saling terkoneksi satu sama lainnya gitu teman-teman ya. Oke, kita punya release your ex gitu ya. Ini tidak berbicara semata-mata melepaskan mantan kamu gitu ya, tapi lebih ke apa yang pernah menjadi memori buruk, apa yang menjadi penghambat atau hal-hal buruk yang menghambat hubungan kalian gitu ya. Di bulan November 2020 akan mulai dibuang, akan mulai dilepaskan. Balik lagi kita mulai berbicara tentang awal yang baru gitu ya. Ada healing tadi, Four of Swords, kita juga ada protection. Protection itu juga berbicara tentang melindungi hubungan, melindungi diri tadi yang aku bilang gitu ya. Mungkin kalau batas atau renggang itu masih akan ada, tapi itu wajar gitu ya. Ini masih awal gitu, semata-mata memproteksi diri sendiri untuk jangan terlalu cepat luluh itu juga sebenarnya sebagai bentuk kamu melindungi diri kamu, dia melindungi diri dia agar jangan sampai apa yang membuat kecewa sebelumnya terjadi lagi dengan cepat gitu. Kayak mau semuanya perlahan-lahan tapi pasti gitu ya. Nah, di bulan November 2020 ini, healing lagi, ini juga berbicara tentang healing gitu, di mana apa yang menjadi penghambat, apa yang kurang baik dalam hubungan kalian selama ini akan mulai dilepaskan gitu ya kan, akan mulai dibuang gitu, akan mulai dibersihkan gitu. Untuk saran, yang pertama kita punya kartu agent or manager gitu ya. Your work expense it reach as you partner with a professional who can help you gitu ya. Oke, jadi gini, kamu nggak ada salahnya loh untuk misalnya curhat ke orang-orang yang kamu tuakan, orang-orang yang kamu percaya bisa memberi solusi, ya bisa memberi pendapat gitu. Karena di sini ada possibility, ada sebagian dari kamu, ada beberapa dari kamu yang kayaknya tuh mendem terus gitu ya. Yang sebenarnya kan kalau kita mendem emosi itu nggak bagus teman-teman ya, lampiaskanlah gitu. Nah, lampiaskannya bisa berbagai cara. Nah, di sini kamu bisa curhat ke orang yang kamu percaya, atau bahkan kalau misalnya menurut kamu, kamu sudah butuh pertolongan profesional, misalnya kamu butuh psikolog,
kamu butuh psikiater, atau bahkan kamu butuh curhat ke tarot reader gitu misalnya gitu kan, maka lakukan, nggak apa-apa. Kamu jangan pendam semuanya sendiri, karena kalau kamu pendam semua sendiri itu tidak akan baik untuk diri kamu sendiri, dan takutnya nanti akan berdampak ke pasangan kamu, ke hubungan kamu, atau bahkan ke keluarga kamu, ke pertemanan kamu, ke pekerjaan kamu, dan lain-lain gitu teman-teman ya. Jatuh. Oke, kita punya self-worth gitu ya. Self-worth ini berbicara tentang harga diri, tentang nilai diri kamu gitu ya. Jadi gini, ada energi di mana em, kenapa ini bisa berputar terus gitu ya. Kenapa ini bisa berputar terus kondisi hubungannya? Karena ada masalah di mana kamu ataupun dia kurang mencintai diri kamu sendiri. Jadi gini, eee, apa sih salah satu implementasi, salah satu bentuk kamu kurang mencintai diri kamu sendiri? Misalnya, mudah cemburu, atau misalnya mudah curigaan. Kenapa kamu mudah curiga? Kenapa kamu mudah cemburu? Misalnya, dia kan lebih cantik dari aku, atau dia kan lebih ganteng dari aku, makanya aku iri, makanya aku cemburu gitu. Nah, kamu bisa seperti itu karena kamu kurang percaya diri gitu kan. Nah, itu salah satu bentuknya gitu. Tapi apapun contoh bentuknya, apapun contoh kasus di mana kamu kurang menghargai diri kamu sendiri, kamu diminta di bulan November 2020 ataupun dia gitu ya, belajar untuk lebih menghargai diri sendiri gitu. Dan juga contoh menghargai diri sendiri itu yang tadi gitu ya. Jangan harus lebih mencintai diri sendiri, harus lebih percaya diri, dan juga jangan pernah ngerasa kayak, oh ya ampun, hubungan ini jadi kurang baik ini semua gara-gara aku. Kadang ada beberapa energi di mana kamu merasa seperti itu. Nah, jangan ya teman-teman ya. Ini hubungan, ini percintaan dua orang, dua kepala. Jadi kalau misalnya baik, itu karena andil dua orang, dua kepala, dua hati. Kalau misalnya kamu lagi ada di posisi yang kurang baik hubungannya, maka itu andil dua orang, dua kepala, dua hati. Tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Tidak ada satu pihak yang benar, tidak ada satu pihak yang salah. Dua-duanya sama-sama punya andil untuk baik ataupun buruknya keadaan gitu ya. Belajar untuk lebih menghargai diri sendiri gitu. Dan kasus selanjutnya kita juga punya love who you are. Lagi-lagi tentang love who you are, self love gitu ya. You are divine, delightful, and deserving of the wonderful things life has to offer gitu ya. Benar-benar kalian harus belajar untuk mencintai diri kalian sendiri, baik dari kamu ataupun dia, karena isu self love, isu isu self love ini gede sekali karena ada dari kamu yang benar-benar tidak percaya diri yang berdampak pada ini hubungan yang berputar terus. Nah, tapi di bulan November 2020 sudah mulai akan kalian sadari gitu, dan akhirnya kalian akan mulai healing, akan mulai menyembuhkan, akan mulai membenahi apa yang dirasa kurang baik untuk hubungan kalian. Nah, salah satunya adalah terkait self love. Nah, maka sarannya adalah lebih self love teman-teman ya, lebih sayangi diri kalian sendiri, lebih hargai diri kalian sendiri. Ini adalah perjalanan yang akan kalian alami berdua gitu. Nah, jadi gini, kamu kan kalau menjalin hubungan percintaan, artinya kamu mencintai orang lain gitu kan. Tapi bagaimana bisa lancar prosesnya kalau misalnya mencintai diri sendiri aja belum bisa gitu kan, belum lancar. Nah, itu isunya gitu ya. Cintai itu diri sendiri, baru bagaimana percintaan kamu ke depannya itu akan lebih lancar gitu ya, kalau kamu sudah bisa mencintai diri kamu sendiri, kalau kamu sudah bisa menghargai diri kamu sendiri gitu ya. Dan kartu terakhir kita punya embrace through each other you find the missing pieces. Nah, tolong disadari bahwa sebenarnya kalian tuh cocok loh, karena kalian itu melengkapi satu sama lain gitu. Kalian tuh benar-benar kayak melengkapi gitu. Dia nggak bisa apa, kamu bisa. Dia kurang di mana, kamu bisa. Kamu kurang di mana, dia bisa. Nah, jadikan ini motivasi sebagai untuk terus berjuang, untuk terus mempertahankan hubungan gitu ya, untuk terus menjalani proses hubungan agar bisa sampai ke titik yang lebih stabil. Karena kalian bisa loh sampai ke titik yang lebih stabil gitu. Cuman ya prosesnya bisa aja panjang, bisa aja emosional, akan penuh emosional, akan penuh rintangan. Tapi tolong disadari itu wajar gitu. Itu wajar banget untuk terjadi. Nah, ketika itu terjadi, tolong ingat ini. Kalau kalian tuh melengkapi satu sama lainnya, kalian tuh cocok gitu. Nah, jadikan itu sebagai motivasi untuk terus berjuang gitu ya. Oke, sesi terakhir adalah informasi pelengkap. Ada inisial, bisa inisial nama kamu ataupun doi, nama pertama, kedua, ketiga, atau kesekian, nama depan, tengah, belakang, atau zodiak, bisa zodiak doi ataupun zodiak kamu, yaitu Libra gitu ya. Dan juga tanggal atau bulan terkait, misalnya tanggal atau bulan jadian, PDKT, pertama kali jalan, pertama kali berantem misalnya,
tanggal atau bulan pernikahan kalau sudah menikah dan lain-lain gitu ya. Informasi-informasi yang akan familiar, yang akan terkait dengan kalian. Dan kalau misalnya tidak ada informasi terkait kalian, jangan khawatir, balik lagi, ini adalah general reading. Ambil apa yang resonate gitu ya. Aku mulai ya. Informasi pelengkap untuk para Libra, Sun, Moon, and Rising dengan doi-nya masing-masing. Informasi pelengkap untuk hubungannya para Libra, Sun, Moon, and Rising dengan doi-nya masing-masing. Informasi pelengkap. Terima kasih. Oke. Kita punya April. Kita punya Agustus. Kita punya Aries. Kita punya Maret. Kita punya 5. Kita punya November. Kita punya 6 atau 9. Kita punya 20. Kita punya Cancer. Kita punya April. Kita punya U. Kita punya November. Kita punya Desember. Kita punya Juni. Sagittarius. Kita punya Z. Kita punya Oktober. Kita punya 3. Kita punya Juni. Kita punya N. Kita punya P. Kita punya Desember. Kita punya 18. Kita punya Capricorn. Kita punya Juni. Kita punya Sagittarius. Kita punya 7. Kita punya 6 atau 9 lagi. Kita punya I. Kita punya M. Kita punya Q. Kita punya Juli. Juli lagi. Sagittarius. Aries atau Aries. R. P. E. September. November. 10. 11. Pisces atau Pisces. W. R. 23. Cancer. Februari. 17. Dapat Taurus. Juni. 26. U. 30. Dan Gemini gitu ya. Dan by the way, tiba-tiba dapat channel messages gitu ya, dapat pesan, dapat informasi terkait apa yang menjadi penyebab perputaran di hubungan kalian gitu ya. Jadi ada sebagian dari kalian, ada beberapa dari kalian, apa sih yang menyebabkan hubungan ini berputar gitu? Masalah finansial. Dapat channel message gitu ya, pas aku lagi buka inisial, ini tiba-tiba dapat channel messages masalah finansial gitu ya. Oke teman-teman. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bisa bermanfaat dan membantu. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.